Kalau nabung emas, kalau ibadah haji itu ukurannya emas seon. Kalau emas belum sampai seon sudah bisa berangkat haji, berarti biaya hajinya murah. Wal fiddah, perak, wal khailil musawwamah. Di sini khailil musawwamah ini kuda pilihan. Kuda pilihan ini kalau sekarang Fortuner. Fortuner. Ya, Pajero. Terima kasih. Ya. Nanti bisa juga jet pribadi. Jet pribadi. Nah, ya, jadi al khailil musawwamah, binatang ternak kuda pilihan, kuda pilihan. Wal an'am, nah ini an'am binatang ternak. Ternak sapi, ternak kambing, ternak kuda. Terakhir wal harth, sawah ladang, kebun, kebun kopi, kebun karet, sawah ladang, tanaman padi, tanaman kedelai, macam-macam. Jadi ini uraian dari al-muqantaratil wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak meliputi emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang, kebun-kebun. Dzalika, itu semua mata'ul hayatid dunya, kesenangan hidup di dunia. Yang disebutkan tadi itu semua manusia senang. Wallahu, dan Allah, indahu, pada Allah, di hadirat Allah, husnul ma'ab, ada tempat kembali yang terbaik, yaitu surga. Surga itu melebihi semua yang disebutkan tadi. Surga digambarkan oleh Rasul sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan di atas yang dibayangkan oleh manusia. Kalau kita membayangkan sesuatu, ke surga ini tak terbayangkan betapa nikmatnya surga. Nah, inilah Bapak-bapak, ayat 14 ini Allah berfirman memberikan kesadaran kepada kita bahwa kecintaan manusia itu tadi. Pertama, bagi laki-laki karena Rasulnya laki-laki, minan nisa, yaitu perempuan. Di dalam surat Yusuf, jadi sebetulnya kalau di ayat ini laki-laki mencintai perempuan, tapi di surat Yusuf itu perempuan yang disebut duluan, dan disebut duluan itu punya makna. Jadi hasratnya itu justru perempuan yang kuat sekali, tapi bukan perempuan ini ditutup oleh rasa malunya halus. Nah, tapi di sini, nah, ekstrakis ya. Ini umum, yang laki 14 ini umum. Ekstrakisnya Hamad bihi, Zulaiha sangat berhasrat kepada Yusuf. Yusuf juga akhirnya berhasrat kepada Zulaiha. Laula ar-ra'a burhan rabbi, kalaupun Yusuf tidak melihat burhan. Nah, ini burhan ini penyelamat Yusuf. Kalaupun Yusuf tidak melihat burhannya Rabbi, yaitu bukti kebenaran Allah, maka Yusuf akan jatuh. Di situ di antara tafsirnya mengatakan bahwa Nabi Yakub, ayah Yusuf, itu sering memberikan nasihat supaya hidup ini taat kepada Allah. Lalu Yusuf terbayang bapaknya, yaitu Nabi Yakub. Terbayang pesan-pesan ayahnya. Apa yang terjadi? Yusuf lalu lari ke pintu, dikejar oleh Zulaiha, terpeganglah baju di punggungnya sampai robek, Masya Allah. Nah, itu kisah khususnya. Ya, kembali lagi ayat 14 ini yang dicintai manusia. Kalau laki-laki perempuan, kemudian anak cucu, harta yang banyak,
meliputi emas, perak, kendaraan-kendaraan pilihan, kemudian binatang ternak, kebun-kebun, sawah-sawah. Zalika semua itu mata'ul hayati dunya, kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah mempunyai sebaik-baik tempat, yaitu surga. Ayat 15 kita lanjutkan sedikit. Kul, katakanlah hai Rasul. Ini juga ini untuk kita semua. Katakanlah hai masing-masing kita orang beriman. Apakah unabbiukum, kamu ingin aku kabarkan kepadamu, bi khairim min dzalikum, sesuatu yang lebih bagus, sesuatu yang lebih baik dari yang disebutkan kesenangan dunia tadi. Jadi ini menegaskan akhir ayat 14 tadi. Harta benda yang banyak, emas, perak, mobil, kebun-kebun, binatang ternak dan sebagainya tadi, itu kesenangan manusia. Tapi maukah kamu aku kabarkan sesuatu yang lebih baik dari itu semua? Apa itu? Lilladzina, untuk orang banyak, ittaqau, yang mereka itu bertakwa kepada Allah. Ittaqau inda rabbihim, bertakwa kepada Allah Tuhan mereka, yaitu Allah SWT, sangat taat kepada Allah. Nanti dari ketaatannya itu Allah akan membalas mereka dengan jannatun, surga. Surga ini digambarkan dalam ayat Al-Quran dengan kebun-kebun. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, orang muslim wajib sudah ada kemampuan, wajib ibadah haji ke Mekah dan Madinah. Di sana di kota Mekah itu yang ada gunung-gunung batu, di luar kota yang ada lautan padang pasir. Maka kalau ada kebun, bagi orang Arab adalah sesuatu yang amat sangat menyenangkan, amat sangat diinginkan. Maka surga, jannatun, kebun-kebun surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Karena tidak ada sungai di sana, yang ada lautan padang pasir, terima kasih, dan gunung-gunung batu. Oh ya, Pak Marwan dan Pak Bakri. Ya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Terus di dalamnya itu di surga tadi itu mendapatkan apa? Di sana ada azwajun, istri-istri, mutahharatun, yang disucikan, istri-istri yang suci. Nah, bagi istri ya kebalikannya, yaitu suami-suami. Istri yang disucikan ini apa maksudnya ini? Apa mungkin istri yang, kalau di dunia ini ada menstruasi, kalau ada menstruasi tidak boleh didekati kan? Nah, jadi istri-istri ini tidak ada menstruasinya, kapan saja. Ya, jadi langsung. Ya, jadi ini supaya mudah dipahami oleh manusia. Sebetulnya di atas itu semua. Waridwanu minallah, dan ridho dari Allah. Masya Allah. Ada ridho dari Allah. Kalau Allah itu ridho, Masya Allah. Allah yang mengendalikan seluruh kehidupan ini. Yang dituju, kita tuju semua ini adalah ridho Allah. Dan di sana, di surga itu ada ridwanu minallah, ridho Allah. Wallahu, dan ketahuilah Allah itu basirun, maha-maha melihat sampai ke hakikat sesuatu. Basir ini melihat sampai ke sedalam-dalamnya, bahkan apa yang kita batin pun Allah tahu. Bil ibad, Allah maha-maha tahu tentang hamba-hambanya, kita sekalian manusia. Nah, Masya Allah, jadi luar biasa sekali ayat 15. Kul, katakanlah hai Rasul, ya kita semua, apakah unabbiukum, kamu mau aku kabarkan kepadamu, bi khairin, sesuatu yang lebih baik dari yang disebutkan di ayat 14 tadi. Bi khairin min dzalikum, dari semua yang disebutkan tadi. Apa itu? Lilladzina, untuk orang banyak,
ittaqau inda rabbihim, orang banyak yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu mengelola diri supaya selalu mendapatkan ridho Allah. Mengelola diri kita dikelola sebaik-baiknya, jangan sampai mendapatkan murka Allah. Nah, orang-orang yang selalu taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah tadi, nanti akan mendapatkan jannatun, surga, yaitu kebun-kebun tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah kebun-kebun tadi, sungai-sungai yang sangat jernih. Khalidina fiha, ini dibayangkan ke Arab tadi yang ada gunung-gunung batu dan lautan padang pasir ya. Kebun-kebun itu pokoknya sesuatu, substansinya sesuatu yang amat sangat menyenangkan. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dan di dalam surga itu azwajun mutahharatun, ada istri-istri yang disucikan. Kalau istri ya suami ya. Waridwanum minallah, dan ridho Allah, masya Allah, ada ridho Allah di sana. Wallahu, dan Allah basirun, maha melihat bil ibad, terhadap hamba-hambanya, kita semuanya. Nah, salah satu sifat orang bertakwa kepada Allah tadi disebutkan di ayat 16, yaitu alladzina, orang banyak, yaquluna, yang senantiasa berdoa. Asalnya qala yaqulu, berkata. Yaquluna, mereka senantiasa berkata, terus menerus, ini present continuous tense, terus menerus, tidak pernah berhenti, senantiasa berdoa. Apa doanya? Rabbana, wahai Tuhan kami. Menarik sekali bapak-bapak, ibu-ibu, ini kata berikutnya ini innana. Biasanya Al-Quran hanya nyebut inna. Inna itu asalnya innana. Ya, ini innana disebut utuh. Biasanya inna, seperti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya inna saja itu asalnya innana. Ini di sini ditegaskan, disebut langsung oleh Allah, innana, masya Allah. Ini sungguh-sungguh, nian-nian kami Allah. Amanna, kami telah beriman denganmu ya Allah. Iman dengan iman yang kuat. Faghfir lana, maka ampunilah ya Allah, dzunubana, semua dosa-dosa kami ya Allah. Waqina, dan selamatkan kami, pelihara kami ya Allah, adzabannar, dari siksaan api neraka. Jadi ini orang-orang yang hidupnya sangat taat kepada Allah, sangat takut kalau sampai ada dosa yang melekat pada dirinya, dosa kecil maupun dosa besar. Dosa kecil saja, dosa-dosa kecil itu akan berguguran dengan berwudu. Kalau kita berwudu, dosa tangan, dosa mata, dosa kata-kata itu berguguran semua. Kita ngusap ke kepala kita dengan air, itu dosa-dosa dalam pikiran kita, dosa-dosa yang kecil itu berguguran dengan kita berwudu. Oleh karena itu Rasulullah itu punya wudu terus. Panglima Besar Sudirman itu punya wudu terus. Jadi pernah ada seorang anak buah Sudirman itu yang durhaka. Dia ini durhaka, menunjukkan kepada tentara Belanda tempat Panglima Besar Sudirman dan seluruh anak buahnya. Lalu Belanda datang ke situ, ternyata yang dilihat oleh tentara Belanda itu hanyalah orang-orang yang sedang berzikir semua. Jadi Sudirman langsung, waktu itu kita berzikir. Akhirnya tentara anak buah Sudirman yang khianat tadi justru ditembak oleh Belanda, mati, duar, khianat kamu. Katanya ini Sudirman dan anak buahnya, ternyata di situ isinya adalah kiai dan para santri yang sedang berzikir. Jadi inilah perlindungan Allah. Jadi Jenderal Sudirman itu selalu diselamatkan Allah dari kejaran tentara Belanda, karena jimatnya Sudirman adalah satu, punya wudu terus. Yang kedua, selalu zikrullah, ingat zikir kepada Allah terus. Yang ketiga, jimatnya adalah selalu sholat tepat awal waktu. Setiap waktu sholat, langsung sholat. Jadi orang-orang bertanya, Pak Jenderal, kamu punya jimat apa? Kok selalu diselamatkan Allah dari kejaran Belanda? Jimatku 3. 1, punya wudu.
yang kedua zikrullah terus, yang ketiga setiap datang waktu sholat langsung sholat. Jadi Allah melindungi Jenderal Sudirman dari kejaran pasukan Belanda karena 3 jimat tadi. Nah, ini gambaran untuk melihat orang yang bertakwa tadi, salah satunya adalah senantiasa berdoa kepada Allah. Allah ada dalam dirinya. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sungguh kami Allah, kami ya Allah, amanna, benar-benar telah beriman kepadamu ya Allah, faghfir lana, ampunlah segala dosa kami, dzunubana, dosa kami, wa qina adzabannar, selamatkan kami, peliharalah kami dari siksaan api neraka. Terakhir ayat 17. Lalu orang bertakwa tadi apa kebiasaannya sehari-hari? Dia itu as-sabirin, menjadi orang yang sabar. Sabar itu bukan pasif tetapi aktif. Yaitu sabar itu selalu taat kepada Allah, selalu menjalankan ajaran-ajaran Allah. Was-shadiqin, orang-orang yang jujur. Jadi ini orang-orang yang benar dengan keimanannya, orang-orang yang jujur sesuai dengan kata hati nurani, tidak pernah bohong. Wal qanitin, orang-orang yang sangat patuh kepada Allah. Jadi selalu qanitin ini menjalankan perintah Allah, dijalankan perintah-perintah Allah itu. Wal munfiqin, orang-orang yang selalu berinfak. Nah ini di surat Al-Baqarah ayat ketika menerangkan orang-orang beriman, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari apa yang dirizkikan oleh Allah kepada mereka, mereka berinfak. Apa yang diinfakkan itu? Kata firman Allah surat Al-Baqarah 219, yaitu al-afwa, kelebihan dari kebutuhan pokok keluarganya. Selalu berinfak. Yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar, dan selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Waktu sahur itu sebelum subuh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kebiasaan beristighfar sebelum datang waktu subuh ini salah satu amalan penghuni surga yang sedang dilakukan di dunia, kata Ustadz Adi Hidayat itu. Orang-orang beriman, calon-calon penghuni surga itu, penghuni surga yang sedang melakukan amalan di dunia ini, salah satunya adalah istighfar di waktu sahur, di waktu sebelum datangnya sholat subuh. Masya Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini ayat 17 ini ada as-sabirin wal qanitin wal as-siddiqin, ya, as-sabirin was-shadiqin wal qanitin wal munfiqin, berinfak, wal mustaghfirin. Ada 5 hal. Ayat 17 ini merupakan rincian kebiasaan orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga, yang di sana ada pasangan-pasangan yang disucikan, ada ridho Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi ayat 14 sampai 17 ini luar biasa sekali, satu rangkaian. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu pelajari lebih lanjut dan dimasukkan dalam hati menjadi bekal pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, mudah-mudahan nanti dengan demikian kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik. Masya Allah. Sampai di sini dulu. Sekarang silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, dari dan untuk kita, Ustadz Ibar bisa menambahkan informasi. Mohon disampaikan. Mic-nya di mana ini mic? Tidak ada mic-nya. Ustadz Yudi. Sudah ada? Ya sudah ya. Sudah. Agak lama pegangnya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ustaz Burhan. Subhanallah, tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz betul-betul memberikan gambaran kepada kita semua
Dan ini di ayat 14 Al-Quran Surah Ali Imran ini, Allah memberikan gambaran sebagai subjek buat kita bahwasanya Allah telah menjadikan isi dunia ini sebagai hiasan bagi kita yang hidup di atas permukaan bumi ini. Sudah dijelaskan tadi tentang apa yang ada di dalam dunia ini. Namun sesungguhnya ayat ini diberikan tawaran, ada yang lebih baik daripada itu, yaitu ayat di 15. Artinya dari kesemua isi yang berkenaan dengan ayat ke-14 ini, yaitu kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda, harta yang banyak tadi, kemudian emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Ini adalah merupakan bagian daripada perhiasan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Namun Allah berikan tawaran, ada yang lebih baik dari itu, yaitu surga, di mana di dalamnya ada pasangan yang lebih sempurna dari itu, yaitu kalau di kita Palembang ini bidadari, Pak. Bidadari. Pasangan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah disampaikan, bidadari itu tidak pernah haid, tidak pernah, bahkan banyak gambaran riwayat hadis tentang bidadari itu. Sekiranya kalau bidadari itu turun di atas permukaan bumi ini, kemudian kita mengetahui di bumi ini ada lautan yang yang rasanya asin, maka ketika bidadari itu meludahi air lautan itu, maka seketika air lautan itu berubah menjadi manis, Pak. Ini berikan gambaran tentang bagaimana kedudukan bidadari itu, saking indahnya, Pak. Sekali meludah. Iya, Pak. Nah, apa yang ditawarkan oleh Allah di ayat ke-15 ini, sesungguhnya poinnya pada ayat 16-17, Pak. Yaitu orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab api neraka. Lalu bagaimanakah orang-orang yang beriman yang dimaksud? Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang kriteria orang yang beriman yang sesungguhnya itu. Kata Nabi, salasun man kunna fih wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini dimiliki oleh manusia, maka manusia itu akan merasakan wajada halawatal iman, kelezatan di dalam beriman. Apakah 3 perkara itu? Maka Rasulullah SAW menyampaikan, yang pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain daripada itu. Artinya Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada tawaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan gambaran tentang kehidupan dunia ini, termasuk anak-anak dan segala macam tadi, yaitu Allah dan Rasul lebih prioritas daripada semua isi yang terkandung di dalam ayat 14 ini. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kelezatan iman itu bisa kita rasakan apabila kita menyukai seorang pasangan atau wanita, maka ketika kita mencintai pasangan itu tidaklah kita mencintainya kecuali cinta kita kepadanya hanya diawali dengan karena Allah Ta'ala. Lain dengan gambaran kita, kalau kita mencintai seseorang hendak kita jadikan pasangan, yang pertama-tama pilihan kita adalah cantik, kemudian pilihan kita yang kemarin kita tawarkan, Pak, baik itu berkenaan masalah nasab, yang berkenaan dengan masalah kecantikan, ketampanan, yang berkenaan dengan masalah lain-lain yang sifatnya adalah keduniaan. Maka di sini kalau kita ingin merasakan kelezatan manisnya iman itu adalah tidaklah kita mencintai pasangan kita kecuali cinta kita itu diawali karena niat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai semua itu kita merasakan kelezatan di dalam beriman itu adalah ayyakraha ayyauda fil kufr kama yakrahu ayyuqzafa finnar. Seseorang yang telah bertobat
tidak lagi mengulangi perbuatan yang pernah dia lakukan yang sifatnya berdosa di hadapan Allah. Dia tidak lagi dan benci terhadap perbuatan itu sebagaimana kebencian ketika dia hendak dimasukkan ke dalam azab api neraka. Nah, mereka-mereka itulah baru di ayat 17 ini yang memohon kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang sabar, orang yang benar, taat dan berinfak serta memohon ampunan pada akhir malam. Mereka itulah yang secara kepribadian mereka untuk menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah. Barangkali ini yang mungkin dapat kami tambahkan, Ustaz. Terima kasih, Masya Allah. Wallahu a'lam. Bermanfaat sekali penjelasannya. Jadi kelezatan iman tadi ada 3 ya, Masya Allah. Jadi pertama Allah dan Rasulnya jadi prioritas utama dalam segala hal. Yang kedua tadi apa Pak? Ya, jadi karena Allah, mencintai karena Allah, luar biasa. Jadi kalau orang ingin mendapatkan lezatnya iman, berusaha menuju ke situ. Jadi segala hal selalu prioritasnya Allah dan Rasulnya, yang lain di nomor berikutnya. Kalau masih yang masih belum, masih yang ini tadi berarti belum. Ini Masya Allah. Ya Masya Allah, luar biasa sekali. Ada tambahan Pak? Ini ada 2, siapa dulu? Ya, Prof. Edi Matalim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayat yang kita bicarakan ini kembali ke pangkal surat Al-Baqarah. Ya, Jadi tentang takwa. Jadi apa itu takwa? Ya. Sudah dijelaskan, kita diskusi yang lapau. Ya. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bertakwa dan makin meningkat ketakwaan. Inilah di dalam ini semua panduannya huda, Hudalil muttaqin. Hudalil Jadi muttaqin. kalau pengen jadi orang bertakwa, pengen meningkat terus, sebagaimana juga khatib Jumat, dan itu wajib Ustaz ya. Ya, mesti Khutbah Jumat pesan wajib takwa. mengingatkan orang untuk meningkatkan ketakwaan. Bagaimana supaya takwa? Petunjuknya ada di dalam Al-Quran sini. Nah, kemudian apa balasan dari Allah kalau kita bertakwa? Ya. Nah, itu surga Ya. yang mengalir di bawahnya anak sungai, kekal mereka di dalamnya, ada pasangan-pasangan yang suci Dan ridho Allah. di dalam ridha Allah. Nah, ada juga yang di ayat lain Ya, nanti hadis ayat Ustaz lain. ya. Ya. Jadi melihat wajah Allah. Allah, ya. Nah, itu Paling apa namanya, sesuatu yang kenikmatan yang tertinggi, yang luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Seperti apa? Ya. Ya, itu. Nah, apa itu ciri orang bertakwa? Nah, ini sabar. Apa itu sabar? Ya. Bisa mengendalikan diri. Ya. Ini betul-betul suatu tingkatan yang sempurna dari jiwa, gitu. Bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan hawa nafsu tadi. Ya. Bukan tidak boleh kita punya kecintaan, boleh, memang itu satu sunnatullah. Mencintai perempuan, mencintai anak-anak, mencintai harta benda, sunnatullah. Tapi Silakan. terkendali ya. Nah, tapi bisa mengendalikan. Nah, barangkali ada yang saya share Cara-cara ya, bersabar. video Dr. Zakir Naik. Nah, itu agak panjang wawancaranya dengan Dr. Richard Lee Ya. yang pakar kecantikan dari Palembang. Mulanya Richard Lee itu ngamboi kalau kata itu ya. Dia punya 54 cabang perusahaan-perusahaan kecantikannya seluruh Indonesia. Kemudian juga Dr. Zakir Naik ini akan berkunjung ke Indonesia di bulan Juni ini. Ada yang mengatakan tanggal 13 Juni kalau diwawancara itu, tapi katanya ditunda. Terus kata asisten Dr. Naik, asisten Dr. Richard Lee, nanti kalau Dr. Zakir naik ke Indonesia akan dijemput dengan mobil Rolls Royce. Wah, Rolls Royce. Terus dia bilang apa? Dia tidak mau.
Dia maunya mobil Innova, Toyota Innova, Kijang lah gitu ya. Jadi pengendalian dirinya di situ bagus sekali. Dia hidup sederhana. Padahal kekayaannya bukan main. Dia tidak mau mengambil uang dari ceramah-ceramah dia. Baik uang yang dihasilkan dari YouTube, nah itu kan bukan main orang share ininya itu kan duit semua masuk itu. Sebagai contoh tuh Hatta Halilintar aja YouTuber bukan main, menjadi miliarder sekarang sudah. Dia pakainya sederhana, dia memilih tinggal di Malaysia di suatu apartemen, bukan rumah mewah. Apartemennya pun juga sederhana, ruangannya tidak besar, cuma satu ruangan untuk suami istri dan ruangan tempat dia belajar, tempat dia sholat, kemudian dia mengajar melalui online gitu, YouTube gitu. Jadi pakaiannya sederhana. Jadi ini merupakan pengendalian diri yang sempurna. Jadi walaupun di Amboi pakai mobil Rolls Royce macam itu, enggak. Dia bilang sebenarnya saya punya perusahaan pribadi. Dia cuma waktunya 2 jam dalam seminggu. Perusahaan tadi. Jadi sudah ada orang yang mengendalikan perusahaannya. Penghasilannya 19 juta US dollar per tahun. Berapa itu? 20 kali 12 sekitar 350 miliar per tahun. Cuma dia ngambil 500 US dollar per bulan. Untuk 500 hidup kali pribadinya. 20.000 katakanlah 10 juta 8 juta per bulan. Untuk kebutuhan dia sama istrinya. Dia berangkat dakwah segala macam itu tidak mau dengan duit dari penyelenggara gitu, yang ngundang enggak. Dari duit yang Usaha pribadi dihasilkan tadi. usaha segala macam tadi lah. Masya Allah. Oh dia punya mobil Rolls itu puluhan, dia punya mobil Rolls. Bentley, Lamborghini, punya banyak dia punya. Oh ya, kaget ini tuh kan. Ini ngamboi isi kok mobil Rolls Royce ya, banyak mobil aku Rolls. Cuma itu disewakan di Qatar, di Saudi Arabia, segala macam begitu. Di London, di Amerika. Itu usaha dia menghasilkan 19 juta US dollar per tahun. Jadi tapi hidupnya sederhana. Ini betul-betul pengendalian diri. Inilah orang yang buah dari kesabaran gitu. Jadi tidak terlarang mencintai perempuan, anak-anak, harta benda, emas, perak, tapi harus bisa mengendalikan diri. Itu baru sabar aja. Baru sabar. Belum lahirnya benar. Ini sifat yang benar, gitu. Korek, tidak mau salah, taat, berinfak. Nah ini dia menganjurkan sama anaknya berzakat itu 51% dari penghasilan. 51%. Jadi harus lebih. Untuk Allah itu harus lebih dibanding diri kita sendiri. Kalau dia malah seluruh penghasilannya masuk kas dakwah tadi, kas dakwah, cuma diambil cuma 500 US dollar atau sekitar kebutuhan pokok hidupnya per bulan. Ini betul-betul pengendalian diri. Dan hidupnya betul-betul untuk sekian jam untuk beribadah, sekian jam untuk dakwah. Jadi hablum minallah, hablum minannas. Bukan main. Nah, itulah nanti yang diharapkan apa? Nah, itu surga. Jannatul Naim, melihat wajah Allah penuh keridhaan. Itu aja barangkali. Terima kasih. Terima kasih Profesor Edi Maksum, luar biasa sekali melihat wawasan bentuk orang yang sabarnya. Pak Joko ada? Ya, ini kebetulan Pak Hambali telepon langsung. Iya. Beliau ini walaupun jauh tapi dekat. Ikuti terus. Silakan Pak Hambali. Ditempelkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan dan guru kita Ustadz Burhan dan semua jamaah tadabbur tadabburoh yang insyaallah senantiasa diberikan Di bawah, Pak, bawah. oleh Allah
Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak begitu jelas menanggapi mendengarkan suara dari video call ini, dari apa yang disampaikan Pak Ibar dan Pak Prof. Edi Salim tadi. Akan tetapi karena rentang ayat ini ayat 14 dan 17, maka saya ingin menanggapi ayat 17. Bapak Ibu, dari ayat 17 ini Allah berfirman, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Jadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang selalu benar, orang-orang yang selalu taat, dan orang-orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik wajib maupun sunat. Wal-mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang selalu beristighfar di waktu sahur menjelang fajar. Bapak Ibu, Allah mengkhususkan untuk memuji orang-orang yang sabar dalam melakukan ketakwaan. Ada 4 keutamaan bagi orang-orang yang rajin beristighfar menjelang subuh, sebagaimana yang disampaikan di dalam surat Ali Imran ini. Jadi, kapan waktunya yang dianjurkan banyak beristighfar kita ini kepada Allah? Yaitu pada waktu sahur, yaitu sebelum fajar dekat waktu subuh. Mengapa dianjurkan pada saat itu? Karena hati manusia ini pada saat itu menjelang subuh masih dalam keadaan bersih dan dalam keadaan kosong. Jadi permohonan ampun kepada Allah itu sangat memungkinkan dikabulkan Allah doa kita. Sebagaimana anjuran di dalam surat Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakan olehmu, wahai Muhammad, banyak-banyaklah beristighfar oleh kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penerima Tobat. Jadi hadirin yang berbahagia, sangat banyak keuntungan. Allah sampai memuji orang-orang yang senantiasa beristighfar. Menurut tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar, bahwa kalimat as-sabirin yaitu orang-orang yang sabar, yaitu orang yang sabar dalam menerima ketaatan, menjalankan ketaatan. Mereka dalam keadaan sabar, walaupun keadaannya sepertinya dalam keadaan tidak dalam menguntungkan. Mungkin harta bendanya kurang, miskin, mungkin banyak pikiran dan lain sebagainya. Tetapi dia tetap sabar, dan selalu sabar menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah, walaupun itu enak, walaupun kita mampu membelinya. Tapi kalau itu haram untuk kita, maka kita bersifat sabar untuk menahan diri tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus selalu istiqomah. Istiqomah hati kita, lisan kita, perkataan kita sesuai dengan perbuatan kita. Kemudian kita tetap melaksanakan sabar itu baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kemudian kita selalu mengaplikasikan bahwa kita hubungan antar sosial hablum minan nas senantiasa kita laksanakan dengan baik. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan mereka yang selalu beristighfar itu adalah orang yang selalu menegakkan sholat di akhir malam, seperti tahajud, hajat, dan pada waktu sahur. Adalah waktu yang dimulai saat malam akan segera berakhir sampai terbit fajar. Senantiasa kita melaksanakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi saya bisa menyimpulkan dalam kalimat firman Allah ayat 17 ini, Allah menyuruh kita, menyuruh hambanya agar menutup setiap amalan-amalan solehnya dengan beristighfar, dan Rasul setiap menutup sholatnya dengan salam. Rasul senantiasa membaca istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, sesuai dengan firman Allah, wastaghfirina bil ashar. Dan di dalam tercantum juga di dalam surat Al-Muzammil, wastaghfiru rabbakum innallaha ghafurur rahim, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Nah, jadi dalam ayat-ayat inilah kita sangat dianjurkan. Mengapa kita harus selalu banyak beristighfar di dalam waktu menjelang fajar itu. Dan oleh karena itu, insya Allah kita di sini Jamaah Tadabbur sudah melakukan hal-hal seperti ini. Dan banyak minta ampun itu tidak rugi, karena setiap saat kita minta ampun kepada Allah, maka Allah insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Begitulah kira-kira tambahan dari saya, Pak Burhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji kembali, Masya Allah. Jadi Ya. Ustadz Burhan, Ya. barangkali hikmah pagi ini ketika kita mengkaji ayat Ali Imran 14-17, hikmahnya salah satunya memerintahkan kepada kita bahwa semua keindahan dunia ini semata-mata adalah ujian. Ujian. Nah, kuncinya adalah sabar. Jadi Ya. sekarang bagaimana kualitas semua kegiatan ibadah yang kita lakukan itu dicontohkan dengan ilustrasi yang Prof. Edi tadi. Semua income atau pendapatan diambil lebih besar untuk Allah. Nah, barangkali karena ini diperoleh baru pagi ini, selama ini kan kita paling-paling tidak sampai 10%. Nah, jadi barangkali untuk supaya lebih ngambil hikmah daripada ayat Ali Imran 14-17 itu, satu adalah jangan dengan menikmati keindahan semua nikmat Allah itu jangan dengan ala dunia, tapi harus dengan ala akhirat. Dan besarkan kualitas rasa syukurnya itu tadi supaya lebih besar dari yang selama ini kita lakukan. Barangkali itu tambahannya. Terima kasih Pak Joko. Ini sebagai kata kunci terakhir ya. Masya Allah. Jadi luar biasa sekali. Jadi intinya tadi pertama kali prioritas hidup kita ini Allah dan Rasulnya. Saya dulu punya guru itu mengatakan, kalau kamu menempatkan Allah di paling belakang, onyek kalau bahasa Jawa itu ya, onyek itu di paling belakang, artinya posisi kita di belakang, ya kita paling belakang. Jadi kalau kita menempatkan Allah yang paling depan, ya posisimu di belakang paling depan. Misalnya contohnya sholat saja. Sholat itu kalau kita tepat al waktu, bahkan sebelum sholat sudah nunggu, wah itu luar biasa sekali. Karena menempatkan Allah itu di prioritas utama kuncinya tadi. Jadi termasuk infak tadi, Allah lebih besar daripada yang kebutuhan pokok kita. Masya Allah. Jadi seperti disampaikan Ustadz Ibar juga, Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari semuanya yang ada. Kemudian kata kunci dari Pak Joko tadi, semuanya ujian. Ujian, anak-anak ujian, harta benda ujian, jabatan ujian, mau diapakan. Jadi prioritasnya Allah. Kemudian yang terakhir tadi, istighfar. Rasul itu bahkan habis sholat menghadap Allah, menyembah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Langsung istighfar. Dan Rasul itu maksum, tidak pernah maksiat. Tetapi tidak pernah kurang dari 100 kali dalam sehari beristighfar. Masya Allah. Jadi makin banyak istighfar makin bagus. Kemarin saya share di grup kita ini, ada seorang dai yang menerangkan tentang istighfar. Mudah-mudahan kita semua diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa menghayati dan mengamalkan ayat-ayat tadi. Masya Allah. Saya kira sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan doa membaca, mengkaji Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.